ayahanda itu tidak mengajarkan secara langsung, tapi profil beliau itu mantan ketua cabang PMI Kota Bengkulu. Kemudian iya. ibunda juga sekretaris Kopri Kota Bengkulu. PMI-nya Kafa ini. Tinggal cari Kopri lagi. Iya. Yang pertama kita melihat dari dalam, PMI ini besar, sangat besar. Bahkan kita bukan hanya di Indonesia, kita juga ada di luar negeri. Tapi ketika kita membaca dari sudut pandang yang lain, orang luar menganggap PMI ini, bahkan ada yang bilang, apa itu PMI? Ketika kita sadar akan potensi kita, kita tahu role dan model apa yang akan kita laksanakan ke depan, maka begitu indah proses itu. Tidak ada bentrokan antar kader, karena menyadari masing-masing potensi, ya bisa kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori dalam acara Podcast NU. Pada sesi kali ini kita akan membincang soal Kongres PMII. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat pada 12 hingga 14 Agustus mendatang PMII akan menggelar kongres. Apa itu PMII? Organisasi kemahasiswaan, organisasi kaderisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dan salah satu agenda dalam kongres PMII itu adalah memilih ketua umum PBPMI untuk periode 2024-2027, kemudian memilih ketua Kopri PBPMI 2024-2027. Nah, untuk mengetahui bagaimana gagasan PMI ke depan, di sini sudah hadir salah satu kandidat calon ketua umum PBPMI, di mana pria ini termasuk pria paling muda secara usia di kepengurusan PBPMI saat ini 2021-2024, dan nampaknya kandidat paling muda karena kelahiran 98. Siapa lagi kalau bukan Kang Rama Azizul Hakim. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sudah ngopi? Udah ngopi. Sehat tapi kan? Alhamdulillah sehat. Baru datang dari arena debat ya? Dari kampung. Dari kampung? Dari kampung. Bengkulu. Dari Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat ya. Tapi acaranya lancar kemarin. Alhamdulillah lancar. Enggak sampai ada debat kusir kan? Enggak. Di belakang, debatnya di belakang. Debatnya di belakang. Di belakang. Kang, bener Akang ini kandidat paling muda ya? Ya, mungkin Kang Rahman lebih tahu ya, karena udah banyak bincang sama kandidat ketua umum yang lain kan. Iya, saya kan juga nggak baca profil satu-satu nih. Iya. Tapi rasa-rasanya cuma Akang yang lahiran 98 ini. Kemungkinan seperti itu. Luar biasa ya. Semangat Kang ya. Semangat. Anak muda. Beneran anak muda ini Beneran, ya. Gen Z. Bukan generasi milenial. Iya. Kalau saya kan generasi milenial ya. Beda generasi kita berarti kan. Beda generasi. Kang, saya pengen tahu, Akang kan memang berproses di Kota Bengkulu ya. Iya. Universitas Bengkulu. Kemudian ternyata Akang dari Sumbar, tapi kalau daerah dari Sumbar Kang ya. Aku asli Bengkulu, cuman Bengkulu. emang ada kakek yang dari Sumbar. Oke, keturunan Sumbar berarti. Iya, keturunan. Oke, boleh deh Kang. Kami pengen tahu dulu nih, Akang ini sebenarnya siapa, kecilnya di mana, tinggal di mana, kemudian bagaimana dulu prosesnya di dunia kemahasiswaan. Silakan Kang. Yang pertama saya itu kelahiran Kota Bengkulu. Terus di kompleks Pondok Pesantren Pancasila. Kebetulan waktu saat itu orang tua mengajar di sana, jadi lahir di situ. Nah, untuk mengenal NU secara kultur itu kayaknya sejak dalam kandungan. Iya. Termasuk mengenal biru kuning. Masya Allah. Karena ayahanda itu tidak mengajarkan secara langsung, tapi profil beliau itu mantan ketua cabang PMI Kota Bengkulu. Kemudian ibunda juga sekretaris Kopri Kota Bengkulu. PMI-nya Kafa ini. Tinggal cari Kopri lagi. Iya, sebentar lagi kan. Kang, berarti Bapak itu tahun kapan PMI ketua cabangnya itu? Itu pokoknya ketua umumnya saat itu Cak Ali Maskur Musa. Oke, Cak Ali. Ini generasi Cak Ali Al-Muskura sudah melahirkan generasi keberapa ini? Selanjutnya. Iya. Gimana Kang? Dulu mengenal soal kampus, SMA, pesantren di mana Kang dulu? Ya,
Kemudian saya sekolah itu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Di kompleks UIN Fatmawati sekarang. Selanjutnya saya melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Iya. Nah, di situ saya mulai mengenal organisasi, mulai gabung OSIS dan lain-lain kan. Iya, iya. Kemudian di SMA makin concern, di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu saya diamanatkan menjadi ketua OSIS saat itu. Yang pertama juga dari jurusan IPA. Oke. Kemudian lanjut studi di Universitas Bengkulu. Ngambil Universitas jurusan Bengkulu ngambil jurusan akuntansi. Di situ mengenal PMI. Belum Ya? karena ketika itu kan saya dapat PR khusus lah bagaimana membentuk kembali. Oke, jadi sempat vakum. Iya, dulu sempat ada Universitas Bengkulu pernah melahirkan sekjen PBPMI pada zamannya. Siapa? Maaf. Sahabat Cupli Risman. Pada saat itu sekjennya Nusron Wahid. Iya. Walaupun pada dinamikanya ke depan ya ada pergesekan. Iya. Itu. Kemudian secara struktural waktu saya masuk PMI Komisariat Universitas Bengkulu itu vakum. Vakum ya. Alhamdulillah tidak lama dari situ kita bangkitkan kembali bersama sahabat-sahabat. Nah, sekarang sudah ada rayon di Bengkulu. Di Komsat Universitas Komisariat. Bengkulu. Kalau di Bengkulu banyak dong rayon. Artinya kaderisasi berjalan. Alhamdulillah. Berarti berapa rayon sekarang di sana? Di Universitas Bengkulu itu 2 rayon. 2 rayon ya, 1 komisariat. 1 komisariat. Tapi ngomong-ngomong dulu jabatan di cabang atau di komisariat pernah menjabat ketua juga? Aku di cabang itu wakil ketua. Kebetulan aktifku itu di internal kampus di eksekutif mahasiswa di Presiden BEM. mahasiswa berarti? Nggak sempat kemarin. Nggak sempat. Sempatnya menteri 2 kali, 2 periode. Menteri Sosial dan Pengabdian Masyarakat dan Menteri Luar Negeri. Rangkap juga sebagai koordinator wilayah Sumbaksel BEM seluruh Indonesia. Gitu ya prosesnya ya. Tapi ngomong-ngomong memang termotivasi sama orang tua ya masuk PMI itu ya? Enggak juga. Karena orang tua kan tidak, kamu PMI ya enggak. Enggak juga enggak ya. sama sekali, kamu NU enggak. Tinggal anaknya mencari sendiri. Dan tahu bahwa Babeh PMI itu setelah masuk PMI? Enggak, waktu SMA kan kader-kader itu suka ke rumah. Oke. Bincang-bincang, sowan. Silaturahim. Ada yang pakai alma mater, termasuk mereka yang komporin saya jadi ketua OSIS. Iya. Ayo nyalon gitu ya. Iya, ayo nyalon. Oke. Gitu. Siap. Gimana rasanya jadi anak mantan ketua cabang itu punya beban nggak? Ada, jelas ada beban. Jadi ada ya? Pandangan orang luar itu ketika sahabat-sahabat di Mapaba dan berkader itu dari nol, ketika kita punya senior langsung itu mereka hitungannya kita nggak mulai dari nol. Iya, dianggapnya begitu. Iya, dianggapnya seperti itu. Padahal sama aja berproses. Padahal sama aja. Sama-sama harus Mapaba, nggak bisa langsung PKN. Ampun. Kang ini selain S1 di Bengkulu, S2-nya di Mercu Buana. Iya, Universitas Mercu Buana. Dengan jurusan yang sama. Jurusannya sama, Magister Akuntansi. Magister. Bentar lagi jadi pakar ini. Amin. Ya, jurusan akuntansi itu PMI itu banyak, cuma nggak sebanyak kampus agama kan. Iya. Nah Kang, berarti apa namanya? Ke depan cita-citanya pengen jadi apa sebenarnya? Cita-citanya. Kok semuanya ngambil akuntansi luar Kemarin biasa? itu awalnya bisa dibilang terjebak juga ya. Kenapa? Karena awalnya aku pilih passing grade paling tinggi nih. Biasa anak muda kan lagi gelora. Lulus di akuntansi. Iya. Kemudian akuntansi jadi apa? Tapi hitung-hitungan ini ya berarti ya canggih Emang hobi. Nah, ternyata banyak ruang di akuntansi. Mulai dari akuntan, terus orang-orang yang bergerak di bidang keuangan, konsultan salah satunya. Maka kemarin memotivasi aku pengen ada akuntan publik sendiri. Oke, sekarang sedang berproses. Oke, Kang, saya pengen nanya nih soal dulu pengalaman Akang di PMI, apa yang menurut Akang paling berkesan di PMI itu apa? Momentum apa? Semuanya berkesan di Semuanya PMI. berkesan. Semua berkesan. Paling tidak satu aja sebutin, pengen tahu nih kita nih kandidatnya nih. Yang paling berkesan ya? Ya misalnya sampai Akang pada posisi sedih banget nggak mau ber-PMI misalnya begitu, atau bahagia banget karena pada posisi di PMI sedang apa begitu. Ya yang berkesan menurutku ya yang aku ingat itu ketika dilantik.
menjadi salah satu pengurus Badan Pengurus Harian di PBPMI. PBPMI hari ini. Sangat berkesan itu ya. Karena nggak nyangka kita kan. Waktu itu melihat Sekretaris Jenderal nanti kita anak-anak cabang itu kayak gagah betul kan. Dan senior-senior juga yang di daerah itu jarang menyinggung tentang pengurus besar. Jadi kayak wah, ternyata bisa, anak daerah itu bisa loh jadi pengurus besar. Dan harapannya juga kader-kader ke depan regenerasi terus berlanjut nih, jangan sampai putus di sini. Itu sih sangat berkesan lah menurutku. Oke, siap. Menarik Kang, menarik, kehidupannya menarik ketimbang saya. Semua orang punya kehidupan yang menarik masing-masing. Iya. Kang, oke, kita akan coba masuk ke soal visi misi nih. Ya. Kami membaca sekilas dalam visi misi Akang bahwa PMI ke depan Akang berniat untuk bagaimana caranya agar PMI maju wujudkan Indonesia emas. Ya. Visi PMI maju wujudkan Indonesia emas. Betul Kang ya? Betul. Jadi apa Kang? Maksud dari visi ini apa sebenarnya? Yang pertama, kita berkaca pada negara maju. Singkatnya adalah negara maju itu dihitung oleh dunia. Singkatnya itu. Kemudian PMI ini apa? Sudah maju, jalan di tempat, atau bahkan mundur. Nah, kita melihat hari ini PMI itu harus dihitung. Iya. Bagaimana kalkulasi hitung-hitungannya? Misal dihitung dalam konteks apa nih, politik? Kalau politik kayaknya udah soalnya. Semuanya ya. Politik maupun ekonomi. Misal APBN kita 3.000-an triliun. Nah, PMI 0, berapa? Iya. Terlibat di situ. Baik menghasilkan ataupun mengelola. Contohnya. Artinya kan tidak masuk hitungan. Nah, ini yang kita maksud ketika SDM kita maju, maka PMI ini bisa berkontribusi baik dari kader-kadernya maupun secara kelembagaan organisasi. Makanya Akang ngambil PMI maju wujudkan Indonesia emas. Iya. Berarti visi ini keberlanjutan atau perubahan, Kang? Kita melanjutkan yang sudah bagus dan merekonstruksi atau merubah untuk lebih baik. Iya. Gitu. Kira-kira itu begitu kira-kira ya. begitu. Oke, cocok. Tapi ngomong-ngomong, apakah kemudian karena visi misi ini kemudian Akang merasa, karena kegelisahan ini kemudian Akang akhirnya kemudian saya nyalon ketum aja lah agar PMI, impian saya PMI begini-begini tuh terwujud gitu Kang ya? Bisa. Apa ada motivasi lain untuk nyalon ketum? Jadi ketika kita nih memposisikan diri sebagai kader PMI ya, kita melihat dari dua sudut pandang. Gimana tuh? Yang pertama kita melihat dari dalam, PMI ini besar, sangat besar. Bahkan kita bukan hanya di Indonesia, kita juga ada di luar negeri. Tapi ketika kita membaca dari sudut pandang yang lain, orang luar menganggap PMI ini, bahkan ada yang bilang apa itu PMI? Artinya kan ketika timbul pertanyaan apa itu PMI nggak ada. Begitu kan? Iya. Nggak ada di lingkungan mereka. Iya. Nah, itu yang memotivasi kita harus ada di segala lini. Iya. Itu. Nah, banyak juga kader-kader PMI yang mendunia tapi tidak berproses aktif di PMI kan? Iya. Nah, ini juga kita harus fasilitasin bagaimana mindset mereka. Saya PMI. Saya pernah berproses di PMI walaupun tidak jadi pengurus. Gitu. Jadi kesadaran itu yang coba kita bangun dan ya harus memotivasi kita sampai hari ini. Oke, itu kegelisahan Akang yang mesti diwujudkan ke depan ya. Ya. Mimpi berarti Kang ya. Ya, Tapi sebelumnya terbayang nggak bakal nyalon ketum ini? ketika mapaba sih enggak ya. Ya iyalah, Tapi masih jauh itu. Tapi ketika udah jadi pengurus harian, kita belajar, kayaknya bukan tidak mungkin. Iya, ada peluang juga Ada kan. peluang. Iya. Ya luar biasa Kang, anak muda, paling muda pengurus PBPMI kan sekarang bayar juga Kang ya. Nyalonnya. Jadi di antara yang lain ya Akang termasuk pilihan kader terbaik lah intinya. Oke, saya panggil Kang Rama aja ya. Boleh. Kang Rama, kira-kira dari visi tadi apa misi-misi yang akan diterapkan nanti untuk PMI ke depan? Jadi dari visi tadi untuk mewujudkannya kita buat turunan misi ya, nggak banyak lah, ada 7 poin lah misi utama. Yang pertama itu terkait keislaman. Yang kita ambil adalah PMI moderat dan wasotia. Nah, penjelasan singkatnya moderat seperti apa,
wasatiyah seperti apa sama seperti yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Bukannya Udah titik di moderat situ. sama wasatiyah sama, Kang? Ya ini mempertegas Mempertegas ya. tadi. Nah, kenapa ini yang diambil dari banyak nilai keislaman di PMI? Karena hari ini yang orang kenal itu kan moderasi beragama. Iya. Nah, kenapa tidak PMI ambil peran di situ menjadi ujung tombak? Toh PMI juga ada di kaum mahasiswa, kaum intelektual dan bersentuhan langsung dengan anak muda. Jadi PMI bisa ambil peran di situ dan orang tahu gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ambil PMI 5.0. Jadi di era Sudah masuk ke 5.0 ya? Oh iya, kita harus mempersiapkan itu. Karena aku selalu menanamkan pikiran bahwa anak muda itu harus berpikir satu langkah di depan orang-orang yang berpikir maju. Satu langkah lebih maju Satu langkah lebih maju daripada orang yang maju. Iya. Gitu. Luar biasa itu. Jadi kita Jarang orang yang berpikir demikian itu. harus kita bentuk kader-kader berpikir demikian. Karena pemuda ini kan bisa bermimpi dan bisa merancang masa depan. Itu kalau bicara anak muda. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka akan berbicara dan bercerita sejarah. Nah, kita mau ceritakan apa? Sejarah lahir kan nggak mungkin. Oke, terus yang lainnya apa, Kang? Oke, kemudian ada transformasi digital PMI. Hari ini kan sudah dibangun tuh. Dari kegelisahan awal gimana keamanan big data kita dan lain-lain ya. Mau tidak mau kita harus berproses. Hari ini pengajuan SK nih contohnya seluruh PKC dan PC melalui IPMI. Nah, harapan ke depan bukan hanya itu. Sampai orang daftar mau mapaba masuk ke IPMI. Oke. Jadi ada item PBPMI itu bisa mengakses PKC mana saja, PC mana saja, komisariat mana saja, rayon mana saja. Tapi biayanya tinggi tuh, Kang. Lumayan itu. Ya proses. Proses ya. Ya proses. Kan kita diajarkan itu tidak memikirkan biaya dulu. Oh iya. Contoh kayak hari ini kita mau nyelenggarain pelatihan. Kita kan tidak bicara biaya dulu, konsep Iya. yang kita tawarkan. Ya, saya ingat pernyataannya Gus Yahya, Ketum PBNU, bahwa kalau agendanya penting pasti ada duit. Ya. Kalau nggak penting berarti nggak ada duit. Kalau nggak ada duit berarti nggak ada penting. Iya. Kalau agenda itu berkualitas ya orang bakal saya dukung gitu. Dan juga seniorku pernah bilang bahwa kalau seandainya uangnya sudah ada, anak TK pun bisa jadi penyelenggara. Iya. Nah, itu yang membedakan kita. Gitu. Nah, jadi pengennya nanti terkait digitalisasi PMI, kita tuh bisa akses. Jadi kita punya data yang hari ini ditanyakan dan jadi kegelisahan, itu kan kader PMI ada berapa? Datanya mana? Semua kan asumsi. Nah, kalau itu berjalan, kita bisa baca persebaran alumni PMI yang terdata itu berapa. Terus di mana saja bisa kita akses di data tadi. Kemudian anggota yang udah mapaba ada berapa ribu, berapa juta. Itu bisa diakses di situ. By name, by address. Apalagi yang tingkatannya sudah PKD, PKL, dan PKN. Kita bisa bicara itu ke depan untuk transformasi digital. Nah, oke. Kemudian ada sisi selanjutnya itu daya saing global. Daya saing global, Iya. diaspora berarti ya. Karena ya hari ini untuk mewujudkan Indonesia emas itu berarti Indonesia maju. Nah, untuk mewujudkan itu SDM atau anak mudanya itu harus bisa bukan hanya bersaing di antar kampus, antar provinsi, tapi antar negara. Antar negara. Iya, jadi sudah bukan level lagi ya. Iya. Gitu. Bukan level di apa namanya, dalam negeri itu udah bukan level lagi. Ya, gitu. Kemudian ada juga setelah itu kita mau peningkatan efisiensi di PMI. Efisiensi apa tuh maksudnya? Jadi ketika bicara waktu yang udah lalu itu kan nggak bisa diulang. Jadi pemanfaatan waktu, manajemen waktu. Berarti mau ngebentuk kader PM yang disiplin gitu? Disiplin secara organisasi. Secara organisasi. Prakteknya gimana tuh nanti? Agenda-agenda PMI itu lebih kita rapiin lagi ke depan. Nah, budaya-budaya organisasi yang kurang baik efektif, dampaknya, kurang efektif. Harus kita tingkatkan efektivitasnya. Jadi inputnya jelas, outputnya jelas, outcome-nya pun jelas. Di situ efisiensinya. Kemudian
Setelah visi tadi kita juga pengen PMI itu jadi International Space Station. Gimana tuh? Nah ini kan International Space Station ini kan satelit terbesar di dunia. Iya. Ketika visi dan misi tadi telah terwujud, bukan tidak mungkin PMI ini adalah jadi kiblatnya anak muda dunia. Jadi kiblat anak muda dunia. Ya, jadi satelitnya pemuda di dunia. Mimpinya apa enggak keterlaluan ini? Dulu ketika para ilmuwan itu bermimpi pengen menjelajah ke seluruh dunia, itu Iya. apakah nggak ketinggian? Oh iya. Hari ini ada pesawat. Iya. Kemudian dulu kita pernah bermimpi kita mau dengar dan berbicara ngobrol dengan orang luar. Ini ada telepon. Bahkan kita ini bisa video call. Nah, bukan tidak mungkin nanti kalau teman kita makan bakso di Amerika, kita telepon, kita bisa cium aroma bakso di sana. Iya. Nah, Ya benar-benar jadi itu. bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Itu mau jadi gitu. Emang berat. Jadi kita harus nyiapkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Kemudian misi yang terakhir yang kita cantumkan itu PMI berkelanjutan. Nah, jangan sampai proses ini berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus berlanjut terus step by step hingga lahirlah generasi-generasi khususnya kader PMI ini nanti seperti apa yang kita inginkan. Seperti apa yang ada di tujuan PMI. Terwujudnya pribadi muslim Indonesia. Oke, menarik. Nah, Kang, berarti dari visi misi yang sudah disebutkan, menurut Akang ini tantangan apa sebenarnya yang dihadapi oleh PMI sekarang? Kesadaran dalam konteks? Jadi ketika kita sadar akan potensi kita, kita tahu role dan model apa yang akan kita laksanakan ke depan, maka begitu indah proses itu. Tidak ada bentrokan antar kader, karena menyadari masing-masing potensi, ya bisa kolaborasi Iya. ke depan. Itu tantangannya menurutku. Jadi itu harus harus Disadarkan. didorong kesadaran. Iya, karena lawan terberat kita hari ini ya diri kita sendiri. Oke. Siap Kang. Oke, kita masuk soal kaderisasi Kang. Kaderisasi itu menjadi ruh organisasi. Kalau kata Ketua Umum PBPMI pertama, Mahfud Junaidi, sang tokoh besar di Nahdlatul Ulama. Kaderisasi itu ibarat sepiring nasi kan. Keberadaannya sangat dibutuhkan, fundamental. Nah, bagaimana strategi Akang ke depan untuk mewujudkan visi misi yang sudah disampaikan tadi? Oke, jadi kita sepakat bahwa kaderisasi PMI itu mulai dari level paling awal, yaitu masa penerimaan anggota, memperkenalkan PMI, kemudian lanjut lagi ke pendidikan formal PKD, PKL, dan PKN. Nah, kemudian di antara itu ada follow up masing-masing kegiatan, dan kita juga mengenal ada kaderisasi non formal dan kaderisasi informal. Nah, hari ini materi wajib itu harus tetap kita laksanakan. Mengenal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal PMI-an. Nah, kita tambah konten materi kaderisasi itu berbasis wilayah, berbasis minat bakat. Nah, jadi pemuda hari ini, Gen Z hari ini kan seneng instan. Ya. Kalau nunggu sampai PKN itu apa itu pikir mereka kan? Berarti gimana nanti prakteknya? Nah, prakteknya nanti dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu kita akan membuat modul kaderisasi, masing-masing wilayah itu mengangkat potensi daerah. Potensi daerah. Iya, jadi kader PMI dari Jawa ya mengenal potensi daerah Jawa. Dari Sumatera ya mereka kenal. Ketika bicara nih kita main ke Jambi, kita bicara sama ketua PKC atau ketua cabang, PAD-nya berapa? Sumbernya dari mana? Mereka langsung paling tidak menjelaskan. Paling tidak informasi itu mereka tahu. Biar tidak gagap gitu ya. Ya, nah untuk jangka menengah dan jangka panjang, kita pengen bentuk melalui program unggulan itu PMI Training Center. PMI Training Center, semacam pusdiklat ya? Ya, jadi ada balai pelatihan sendiri. Di situ pusat penggodokan PMI. Di setiap daerah itu? Pengennya di setiap daerah. Tapi coba kita wujudkan di tingkatan pusat dulu untuk
pilot project. Seberapa penting menurut Anda kehadiran Pusdiklat begitu? Sangat penting karena hari ini contoh di sekretariat atau di kantor PMI hari ini kan, mohon maaf, harus kita akuin kebanyakan itu bahas politik. Gimana caranya A, B, C. Nah di Pusdiklat lepas dari itu. Ngomongin soal penggodogan rumusan kaderisasi. Rumusan kaderisasi di sana. Kurikulum, agenda gitu Iya, ya. jadi jangan bahas bagaimana jadi calon ketua umum, calon ketua cabang di situ. Pokoknya nanti road dari Aceh sampai Papua itu ada roadmap kaderisasi masing-masing. Di situ kita godok. Oke. Jadi pelatihannya rutin juga setiap minggu, setiap bulan di sana. Rekonstruksi kaderisasi lahir dari sana nanti. Oke. Kang, ini terlepas dari soal kaderisasi, Ya. kita tahu bahwa di PMI itu kan tidak semua orang fokus pada isu atau kepakarannya. Misalnya Akang kan fokusnya di akuntansi. Tidak hanya itu, tapi ada unsur-unsur politis juga yang kemudian dia terlibat di dalamnya. Ya. Unsur politik tentu politik bukan yang politik praktis ya, politik di keluarga besar organisasi kepemudaan. Bagaimana cara Akang menyelesaikan dinamika internal di organisasi PMI? Misalnya kita tahu bahwa di beberapa daerah itu kencang banget, bahkan di kepengurusan sekarang kan sempat ramai juga soal A, soal B, soal C itu. Bagaimana cara Akang Rama menyelesaikan konflik atau dinamika organisasi tadi? Kita bisa melalui dua pendekatan. Apa itu? Yang pertama adalah pendekatan hukum. Kita balik lagi. Mau di penjara anak-anak? Enggak, kita balik lagi ke ADRT dan PO. Tegas di situ. Atau melalui pendekatan persuasif. Nah, jadi ada dua pendekatan ini yang akan coba dibangun nanti. Dari level pusat maupun sampai ke daerah. Gitu. Untuk menyelesaikan problematika yang ada. Kalau dengan dua itu tidak beres gimana? Ya, kita mengenal adanya musyawarah dan mufakat ya. Jadi kita hadirkan langsung seluruh elemen yang terlibat di situ, maunya apa di sana, kita selesaikan di situ. Kalaupun harus ada dinamika manajemen konflik, ya kita selesaikan di sana. Apa tidak ada ini Kang, tidak ada niatan untuk menghidupkan MTT, Majelis Tingkat Tinggi di PMI? Bisa. Sangat mungkin. Sangat mungkin karena sudah ada di aturan organisasi MTT itu. Sayang tidak digunakan ya. Belum maksimal. Soalnya gini Kang, tahun kemarin itu sempat ramai kan, bahkan sampai Majelis Pembina Nasional itu kan turun tangan, tapi tidak selesai juga. Jadi makanya saya bertanya, seperti apa strategi Akang ke depan untuk mengkondusifkan tadi? Ya kalau Akang bicara tentang MTT tadi sangat mungkin itu untuk dilakukan. Kenapa tidak? Toh di aturan ada. Ada soal itu bukan hal yang diada-ada. Ampun, anak PM ini bisa aja kalau udah ngomong olah ini. Oke, Kang, sebelum masuk ke penutup ini dan nanti Akang bisa menyampaikan visi misi secara tegas untuk kader-kader. Ada dua hal lagi yang mungkin kita ingin pertanyakan. Pertama, sharing kali ya. Ya sharing ya. Yang tadi kan soal dinamika, sekarang soal pendanaan organisasi. Ketum itu harus banyak duit, Kang. Pasti ya. Organisasinya, bukan ketua umumnya. Iya. PMI itu harus banyak duit. Kenapa? Karena program-programnya ya harus terwujud. Ya. Kegiatan harus ada, kemudian ke daerah juga harus dilakukan. Betul. Bagaimana cara Akang nyari duitnya ini? Sebagai pimpinan, sebagai ketum misalnya. Jadi Indonesia ini kaya. Kita sepakat di situ. Mau dijual pulaunya? Enggak. Saya ini kaya. Kemudian di struktur pemerintahan itu ada banyak kementerian strategis yang membidangi masing-masing bidangnya. Nah, PMI bisa ambil peran di situ. Itu yang pertama. Kolaborasi. Kemudian kita juga punya badan usaha milik negara. Kita punya juga BUMD. Kita juga punya perusahaan-perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun perusahaan asing. Nah, kita kolaborasi di situ. Bukan tidak mungkin kalau SDM kita unggul, misal perusahaan butuh
kader yang konsen di IT. PMI ada. Perusahaan butuh pelatihan IT, ya PMI menyediakan. Gitu-gitu. Jadi bukan tidak mungkin anggaran PMI itu ya, kita bicara APBN itu 3.000-an triliun loh. Iya. 0,1% aja. Kalau PMI bisa ambil peran di situ. Mengakses ya. Iya. Karena itu hak warga negara juga. Warga negara. Untuk kepentingan bersama loh ya. Selain itu sekarang kan lagi musim-musimnya usaha rintisan, startup. Apa enggak ada mengarah ke sana? Sangat. Bisa. Sangat bisa mengarah ke sana. Ya kita dukung lah. Baik internal kepengurusan, PMI secara kelembagaan maupun kader-kader yang bergerak di situ. Oke. Akan kita dukung. Oke. Siap, Kang. Satu lagi nih sebelum masuk ke penutup. Ada 2 tantangan yang sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Kang Rama ya, soal teknologi dan soal ideologi. Oke. Bagaimana caranya agar PMI tetap berideologi haluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya dia tidak keluar dari ideologi itu, tapi dia juga punya kemampuan cakap terhadap teknologi informasi, disrupsi teknologi digital gitu. Silakan Kang. Ideologi di PMI itu wajib hukumnya ya. Iya. Ya kalau kader-kader PMI tidak berideologi ya nggak usah ber-PMI. Nggak punya identitas. Ya begitu kan. Jadi cara berproses, cara menerjemahkan ideologi mungkin harus disesuaikan dengan tantangan zaman. Nah hari ini mau tidak mau kita harus bergerak di bidang teknologi. Nah, cara kita mempelajari ideologi PMI pun bisa melalui teknologi. Oke. Cara kita menyampaikan ideologi PMI ke masyarakat luas, khususnya pemuda, juga bisa dengan teknologi. Bahkan aku pernah bilang di kelas pada saat itu sama dosen dan sahabat-sahabat teman-teman kelas. Dulu pemimpin bilang bahwa untuk menguasai dunia kita harus ahli dalam bahasa. Nah, hari ini kita tambah. Teknologi. Kita harus menguasai bahasa dan teknologi. Teknologi. Gitu. Iya. Kira-kira itu Kang ya. Jadi antara pendidikan ideologi, doktrin ideologi itu bisa seiring dengan sejalan dengan betul, bisa berbanding lurus teknologi tadi. Oke, menarik Kang. Oke Kang, silakan mungkin sebagai closing statement singkat kepada kader-kader, promosi Akang. Siapa tuh ada yang nyantol. Silakan Kang. Oke, kepada seluruh sahabat-sahabat di Indonesia maupun di dunia, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Suara NU yang telah mengundang, memfasilitasin kita para kandidat. Rasa hormat juga kepada Ketum PBNU tadi kami. Pertama, tadi saya sudah jelaskan visi dan misi. Kemudian juga akan saya singgung terkait program unggulan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Program unggulan yang pertama itu ada PMI Training Center. Kemudian program unggulan selanjutnya itu saya juga punya konsep dana abadi pergerakan untuk menunjang organisasi tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Rahman. Jadi itu selanjutnya juga kita ada PMI Scholarship. Jadi nanti kita kerja bareng mempersiapkan kader-kader terbaik ini. Kemudian kita juga ingin adanya PMI Mengabdi supaya nafas seluruh warga negara Indonesia ini bisa bareng-bareng dengan PMI. Jadi PMI bisa terjun langsung ke daerah-daerah, desa-desa, advokasi langsung. Jadi ada pengabdian dan kita fokuskan nanti pilot project di beberapa daerah untuk PMI Mengabdi. Kemudian kita lanjutkan IPMI dan kita perbaikin untuk jadi lebih baik seperti yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya program unggulan yang sama-sama kita bangun ke depan itu ada PMI Trainer yang tadi sempat disinggung untuk startup. Kita sediakan wadahnya di situ. Nah, bingkainya nanti, gongnya nanti kita akan ngadain pekan ilmiah pergerakan. Pekan ilmiah pergerakan bareng-bareng seluruh kader PMI se-Indonesia secara individu maupun kelembagaan berangkat sama-sama bisa di satu titik tingkat nasional kita adakan event. Itu tempat karya-karya terbaik seluruh kader se-Nusantara kita hadirkan di situ, kita tunjukkan kepada dunia bahwa PMI itu punya karya dan kita wadahin di sana. Mungkin itu nanti ini PR besar kita untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Semua sahabat-sahabat, mari berjalan beriringan bersama berangkulan untuk wujudkan PMI maju, wujudkan Indonesia emas. Terima kasih.
Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Kang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah hadir di Suara NU. Oke, demikian kader-kader PMI, teman-teman Suara NU, perbincangan kami dengan salah satu kandidat ketum PBPMI 2024-2027. Kita doakan mudah-mudahan kongresnya berjalan dengan lancar dan melahirkan gagasan serta kepemimpinan yang hebat untuk Indonesia kuat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.